3, 2, 1. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Tujuan rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Perbandingan rasio keuangan. Perbandingan rasio keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tingkat rasio secara individual. Yang kedua ada perbandingan rasio keuangan dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga ada perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lainnya. Yang keempat ada perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Dan yang terakhir ada kombinasi antara tingkat rasio, perbandingan rasio, dan perkembangan rasio. Selanjutnya ada penggolongan rasio. Penggolongan rasio berdasarkan sumber datanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rasio neraca atau balance ratio, yang artinya semua datanya itu diperoleh dari pos-pos yang ada di dalam laporan neraca seperti current ratio dan debt to equity ratio. Selanjutnya ada rasio laba rugi atau income statement ratio, yang artinya semua datanya itu diperoleh dari laporan rugi laba seperti profit margin dan operasi rasio. Selanjutnya ada rasio antar laporan atau interstatement ratio, yang artinya semua datanya itu diperoleh dari pos-pos yang ada di dalam laporan neraca dan laporan rugi laba seperti return on asset dan receivable turnover. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang berjangka pendek dan membantu perusahaan dalam manajemen modal kerjanya. Rasio ini dapat mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan memiliki rasio di atas 1,0. Sebaliknya, jika nominal rasio likuiditas berada di bawah 1,0, maka perusahaan tersebut dinyatakan mengalami likuiditas atau terkendala dari segi pemenuhan kewajibannya. Macam-macam rasio likuiditas yaitu yang pertama current ratio. Current ratio atau rasio lancar adalah rasio likuiditas paling sederhana untuk dihitung dan diinvestasikan. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dibayar dalam 1 tahun dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi rasio, semakin baik posisi likuiditas perusahaannya. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana bisnis dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Quick ratio ini juga dikenal sebagai asset test ratio. Asset test ratio adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari. Adapun yang tidak termasuk dalam aset cepat adalah surplus inventory dan biaya bayar di muka. Rasio cepat hanya mempertimbangkan aset lancar tertentu yang lebih liquid seperti uang tunai, piutang, dan surat berharga. Jadi rasio cepat lebih merupakan ujian kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid. Semakin besar rasio maka tentu akan semakin baik juga posisi keuangan perusahaan. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cash ratio dan working capital to total asset ratio. Cash ratio di mana digunakan untuk mengukur kemampuan kas dan surat berharga jangka pendek yang dimiliki perusahaan untuk menutup hutang lancar. Sedangkan sebagiannya yaitu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio ini baik bagi kreditor. Nah, yang terakhir merupakan perbandingan antara kas atau yang dapat disamakan dengan kas dengan hutang lancar. Adapun rumusnya yaitu cash ratio sama dengan cash ditambah marketable securities dibagi dengan current liabilities.
Sedangkan working capital to total asset ratio yaitu mengukur kemampuan modal kerja neto yang berputar pada satu periode siklus kas perusahaan, di mana sebagiannya mencerminkan perimbangan dana yang digunakan untuk modal kerja. Semakin tinggi rasio, ini menunjukkan semakin besar modal kerja yang dimiliki. Adapun rumusnya, working capital to total asset ratio sama dengan working capital dibagi dengan total aset. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio leverage. Rasio leverage itu menunjukkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari hutang. Nah, dari rasio leverage ini terdapat yang pertama yaitu debt to asset ratio. Nah, rasio ini menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan dibanding dengan semua kekayaan yang dimiliki. Semakin besar rasio ini, semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap kreditur. Semakin besar rasio, maka risiko keuangan perusahaan meningkat. Sedangkan untuk rumus cara menghitung debt to asset ratio yaitu total liabilitas atau kewajiban dibagi dengan total aset. Baiklah, yang pertama ada debt to equity ratio. Apa itu debt to equity ratio? Yaitu salah satu ukuran solvabilitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Debt to equity ratio masuk dalam rasio solvabilitas atau leverage. Debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi modal sendiri. Yang kedua ada long term debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan total modal. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa banyak modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Jika ingin mengetahui kemampuan dari modal sendiri dalam menjamin hutang jangka panjang, maka dapat menggunakan long term debt to equity ratio atau LTDIR. Rasio ini dihitung dengan membagi total hutang jangka panjang dengan modal sendiri. LTDIR sama dengan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Materi selanjutnya yaitu time interest earn ratio. Time interest earn ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutang dengan laba yang diperoleh. Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran bunga. Dengan rumus TIR sama dengan EBIT dibagi interest. Pada contoh soal diketahui PTOPQ pada laporan laba rugi. Penjualan 1.200.000, HPP 800.000, laba kotor 400.000, biaya operasi 120.000, EBIT 280.000, bunga 60.000, EBT 220.000, tax 88.000, ED 132.000. Kita masukkan rumus tadi. TIR sama dengan EBIT dibagi interest. TIR sama dengan 280.000 dibagi 60. Maka hasilnya 4,67 kali. Artinya, pendapatan atau laba operasi PTOPQ adalah 4,67 kali lipat dari beban bunga tahunannya. Dengan kata lain, PTOPQ dapat membayar biaya bunga tambahan. Dalam hal ini, resiko bisnis PTOPQ tidak akan terlalu besar dan bank harus dapat memberikan pinjaman kepada PTOPQ tersebut. Selanjutnya, pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aktivitasnya. Asset turnover adalah rasio aktivitas atau rasio efisiensi yang dimana mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan dengan penjualan bersih dengan total aset rata-rata, di mana rumus aset turnover ini yaitu total penjualan dibagi aset awal ditambah aset akhir dan dibagi 2. Setelah aset turnover ada pula yang namanya receivable turnover atau biasa disebut rasio perputaran piutang. Menurut Investopedia, receivable turnover ini adalah ukuran akuntansi yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Nah, bagaimana cara menghitung receivable turnover ini? Caranya singkat saja, dengan membagi total penjualan bersih dengan rata-rata piutang.
Sementara cara menghitung rata-rata piutang adalah menambahkan antara piutang awal tahun dengan piutang akhir tahun lalu dibagi 2. 3. Inventory turnover. Kemampuan perusahaan dalam memutarkan persediaan barang yang dimiliki. Artinya, semakin cepat perputarannya, semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan berupa persediaan. PT OPEKI neraca 31 Desember 2018, persediaan 150.000. Selanjutnya, PT OPEKI neraca 31 Desember 2019, kas 50.000, piutang 240.000, persediaan 160.000, aktiva tetap 350.000, jadi total aktiva tetap 800.000. Seterusnya, hutang dagang 60.000, hutang wesel 120.000, hutang obligasi 250.000, modal saham 370.000. Ditotalkan, dapatlah total pasiva 800.000. Jadi, neraca 31 Desember 2019 hasilnya balance. PT OPEKI, laporan laba rugi tahun 2019. Penjualan 1.200.000 dikurang harga pokok penjualan 800.000. Dapat laba kotor 400.000. Dikurang biaya operasi 120.000. Dapat laba operasi 280.000. Dikurang bunga 60.000. Dapat EBIT 220.000. Dikurang teks 88.000. Dapatlah hasil add 132.000. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. ITO sama dengan harga pokok penjualan yang baik dibagi persediaan rata-rata. 800.000 dibagi dengan 155.000. Nah, 155.000 ini dapatnya dari persediaan 150.000 ditambah dengan persediaan 160.000 dibagi 2. Dapatlah 155.000. Nah, lanjut. 800.000 dibagi 155.000 dapatlah 5,16 kali. Seterusnya ADI sama dengan 155.000 dibagi 800 kali 360 hari. Dapatlah 70 hari. 4. Ratio profitabilitas merupakan ratio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dalam satu periode tertentu. Yang pertama adalah gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Dengan rumus GPM atau gross profit margin sama dengan gross profit dibagi sales dikali 100%. Yang kedua adalah profit margin. Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yang dicapai oleh perusahaan. Rumus profit margin adalah PM sama dengan EBIT atau earning before interest tax dibagi sales dikali 100%. Selanjutnya yang terakhir ada net profit margin, yang dimana net profit margin itu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Sehingga semakin tinggi rasio, maka akan semakin efisien seluruh bagian perusahaan. Dengan rumus, NPP sama dengan Earning Profit Tax atau IT dibagi dengan sales dikali 100%. Baiklah, selanjutnya ada rasio profitabilitas yang berhubungan dengan investasi, yaitu yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ROA, Return on Asset, yang kedua ada Return on Equity atau ROE, yang ketiga ada Return on Investment atau ROI. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Return on Asset atau ROA. ROA merupakan kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktiva untuk menghasilkan laba operasi. Sehingga semakin besar ROA, maka akan semakin efisien seluruh aktiva perusahaan. Rumus dari ROA adalah ROA sama dengan EBIT dibagi total aset dikali dengan 100%. Baiklah, di sini saya Muhammad Wandi menjelaskan pengertian dari market value ratio. Ialah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga arus kas. Sementara menurut Fahmi 2012, rasio nilai pasar digunakan untuk menilai kondisi pasar saham pada periode tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Fritz Earning Ratio, bisa disingkat FER. Adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih.
Laba bersih dalam hal ini adalah laba bersih per saham. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dependent fire ratio dan market to book ratio. Yang pertama, dependent fire ratio. Dependent fire ratio adalah jumlah total dependen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Jika suatu perusahaan membayar sebagian dari laba untuk dependen, maka sisanya disebut laba ditahan. Laba ditahan ini biasanya digunakan perusahaan untuk melunasi utang maupun diinvestasikan kembali sehingga disebut rasio pembayaran saja. Baiklah, selanjutnya market to book ratio. Market to book ratio adalah nilai dari per lembar saham biasa atas nilai buku per lembar ekuitas. Nilai pasar per lembar saham mencerminkan kinerja perusahaan di masyarakat umum, di mana nilai pasar pada suatu saat dapat dipengaruhi oleh pilihan dan tingkah laku dari mereka yang terlibat di pasar. Suasana psikologi yang ada di pasar, sengitnya perang pengambil alihan, perubahan ekonomi, perkembangan industri, kondisi politik, dan sebagainya. Sedangkan nilai buku per lembar ekuitas mencerminkan nilai ekuitas pemilik yang tercatat pada neraca perusahaan dan mencerminkan klaim pemilik yang tersisa atas suatu aktiva. Akan menjelaskan kesimpulan tentang analisa rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio yang berhubungan dengan kemampuan dalam membayar kewajiban hutang jangka pendek. Yang pertama ada current ratio, cash ratio, quick ratio, dan working capital to total asset ratio. Yang kedua, rasio leverage, rasio yang berhubungan dengan sumber dana yang berasal dari hutang. Yang pertama, total debit to total asset ratio. Yang kedua, total debit to total equity ratio. Yang ketiga, long term debit to equity ratio. Keempat, time interest rate ratio. Yang ketiga ada rasio aktivitas, rasio yang berhubungan dengan tingkat lisensi pemanfaatan aktivitas perusahaan. Yang pertama ada total asset turnover, kedua receivable turnover, tiga average collection rate, ketiga inventory days inventory, kelima working capital turnover, keempat ada rasio profitabilitas, rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin, kedua profit margin, ketiga non profit margin, keempat overrunning income ratio, kelima return on asset, keenam return on equity, ketujuh return on investment. Yang kelima itu ada market value. Pertama price earning ratio, kedua dividend yield, ketiga dividend payout ratio, keempat market to book ratio, kelima analisa the point, keenam laporan neraca, dan yang ketujuh terakhir laporan laba rugi.